Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini mau kasih rekomendasi yaitu film-film yang berhubungan dengan gamers atau dengan game. Tapi bukan adaptasi game ya guys ya, tapi memang mengangkat kisah mengenai gamers. Tapi bukan seperti Battle Royale seperti Hunger Games ya, itu sudah pernah saya bahas, jadi kalian bisa nonton juga. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe serta nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video dari saya. Langsung yang pertama, ada film dari Thailand yaitu Mother Gamer tahun 2020, masih baru nih guys. Film ini bercerita mengenai seorang ibu di mana anaknya ini gila game, dan kemudian si ibu ini demi menghentikan anaknya yang gila game tersebut, ia juga ikut bergabung dalam sebuah turnamen game tapi bergabung dengan tim lawan supaya bisa mengalahkan anaknya ini dan anaknya berhenti main game. Tapi malah si ibu ini juga jadi kecanduan nih guys, mengangkat kisah mengenai game yang sedang tren saat ini. Kemudian berikutnya, apalagi kalau bukan Jumanji, yang terbaru nih ada 2017 dan 2019 yang diperanin oleh para aktor-aktor dan artis ternama seperti Dwayne Johnson dan juga Kevin Hart. Salah satu film kocak nih guys, dimana film ini saya nggak perlu cerita banyak, kalian pasti sudah banyak yang tahu. Beberapa remaja yang kemudian bisa masuk ke dalam dunia games dan kemudian mereka terlibat petualangan yang seru, dan kemudian mereka pun berusaha untuk bisa keluar dari game tersebut ketika menyelesaikan misi. Berikutnya masih dengan judul yang sama, Jumanji, tapi yang versi lama nih guys, yang diperanin oleh Robin Williams. Mungkin saya bilang ini adalah salah satu yang terbaik yang mengangkat kisah mengenai game, dimana mereka sedang main game Jumanji, tapi ternyata setiap game yang mereka dapatkan ini atau kartu-kartu yang mereka dapatkan ini menjadi kenyataan nih guys, seperti muncul singa ataupun muncul orang-orang yang berbahaya dan muncul nih seperti kawanan hewan-hewan buas. Dan ini film rugi besar nih guys kalau kalian nggak pernah nonton. Kemudian berikutnya ada film dari Adam Sandler yaitu Pixels tahun 2015. Sebuah pasukan khusus yang terdiri dari para gamer jagoan nih guys. Mereka melawan para ras alien yang ternyata menghidupkan tokoh-tokoh di dalam game era 80 dan 90-an seperti Donkey Kong dan sebagainya. Dan kemudian para tokoh-tokoh di dalam game tersebut malah menyerang para penduduk kota, dan kemudian para jagoan-jagoan game ini berusaha untuk menolong para penduduk kota. Kemudian berikutnya film sejuta umat yang sudah diputar di TV ratusan kali nih kayaknya, yaitu Zathura tahun 2005. Ceritanya mirip-mirip Jumanji yang tahun 95 nih guys, dimana mereka bermain sebuah game yang namanya Zathura. Kemudian setiap kartu yang keluar dari game tersebut menjadi kenyataan, dan kakak beradik ini beserta rumah mereka terlibat game tersebut, dan kemudian mereka pun berusaha untuk melepaskan diri dari game tersebut dengan cara menyelesaikan game Zathura tersebut. Kemudian berikutnya ada Ready Player One tahun 2018. Salah satu film yang menggunakan efek yang luar biasa nih guys, dimana antara kenyataan dan juga game ini seperti menjadi satu. Diceritakan nih ada pendiri game yang meninggal, dan dia meninggalkan sebuah game yang luar biasa, dimana kalau bisa menemukan telur tersembunyi akan mendapatkan hadiah yang besar. Tapi game ini seperti simulasi yang benar-benar mirip nyata nih guys. Dan ternyata si aktornya ini mendapat banyak sekali perlawanan. Next ada Gamer tahun 2009. Ini film juga keren banget nih guys, diperanin oleh Gerard Butler, dimana sebuah pemain game jagoan menciptakan sebuah avatar manusia yang terjebak di dalam dunia game, dimana si manusia yang terjebak di dalam game ini untuk bisa meloloskan diri, dia harus menyelesaikan game berbahaya tersebut yang ternyata malah bisa membahayakan nyawanya juga. Ini akan membuat kita setengah action tapi juga setengah fantasi nih guys filmnya, karena dipenuhi dengan adegan tembak-tembakan yang seru. Berikutnya kita ke film keluarga nih, ada film animasi Wreck It Ralph tahun 2012 dan 2018 yang bisa kalian tonton bersama dengan keluarga. Jadi ceritanya karakter jahat yang tidak disukai oleh para gamer nih. Mereka kemudian ingin disayang juga seperti karakter-karakter baik yang ada di sebuah game. Mereka pun menempuh segala cara supaya bisa disukai oleh para gamer. Salah satu film animasi sukses yang ternyata disambut positif oleh para penonton. Ini dia Wreck It Ralph. Kemudian berikutnya ada The Warrior's Gate tahun 2016.
Film kerjasama antara film barat dengan film Mandarin ini menceritakan mengenai seorang pria yang kecanduan main game. Suatu hari ia masuk ke dalam gerbang misterius yang ternyata membawanya ke sebuah dunia game. Dan kemudian ia pun berusaha bertarung untuk menyelamatkan para tokoh-tokoh yang ada di game tersebut sambil berusaha keluar dari game tersebut. Film ini juga menampilkan efek-efek animasi yang gak kalah keren nih guys. Kemudian berikutnya ada Tron Legacy tahun 2010. Satu film lagi nih guys yang menampilkan efek canggih yang luar biasa, dimana diceritakan seorang anak yang berusaha mencari ayahnya malah masuk ke sebuah dunia virtual game. Dan dia harus menyelesaikan game berbahaya tersebut untuk bisa keluar sambil menemukan ayahnya. Nah, film ini benar-benar akan membuat kalian terpesona guys dengan segala efek-efek canggihnya yang ditampilkan. Ini dia Tron Legacy tahun 2010. Berikutnya ada film dari Filipina yaitu Magicland alias Magicland tahun 2020. Film ini bercerita mengenai 4 orang anak di mana mereka masuk ke dalam dunia game yang sedang tren yaitu Magicland, dan kemudian mereka pun terlibat petualangan yang seru. Film ini cocok bagi kalian yang mencari film fantasi yang bisa ditonton bersama dengan keluarga. Dan film ini membuktikan bahwa Filipina juga mampu bersaing nih guys dalam dunia efek-efek yang canggih ya guys ya. Ini dia Magicland tahun 2020. Berikutnya ada series dari Korea nih, yaitu ini drakor ya guys ya. Jadi ada beberapa seri, yaitu Memories of the Alhambra tahun 2018 yang diperanin oleh Park Shin Hye dan juga Hyun Bin. Film ini menceritakan mengenai seorang CEO dari perusahaan game yang berusaha mengembangkan gamenya supaya bisa seperti kenyataan, tapi malah ternyata game tersebut berbahaya guys dan bisa merenggut nyawa orang. Nah, film ini juga menampilkan pemandangan kota Granada yang luar biasa indah nih. Kemudian berikutnya ada Black Mirror Bandersnatch tahun 2018. Kalau kalian mencari sebuah film bertema game yang tidak terlalu banyak efek-efek, maka ini cocok untuk kalian karena bertemakan drama. Bercerita mengenai seorang programmer muda di mana ia ingin menciptakan sebuah game berjudul Bandersnatch. Ia pun memiliki kebingungan apakah akan mengembangkan game tersebut seorang diri ataukah akan menerima tawaran perusahaan lain untuk membantunya. Kemudian berikutnya ada Hook on the Game tahun 2009, salah satu film Rusia yang mengangkat tema game yang keren banget nih guys. Film ini bercerita mengenai sebuah tim di mana mereka memenangkan turnamen game dan mendapatkan hadiah berupa simulasi game terbaru. Tapi ternyata setelah memainkan game terbaru ini ternyata beneran terjadi guys di dunia nyata. Dan mereka harus bisa bertarung dan sebagainya supaya bisa menyelamatkan hidup mereka. Tapi ternyata ada konspirasi di balik itu semua. Ke film Korea terkenal nih guys, juga dengan efek yang luar biasa yang diperanin oleh Ji Chang-wook, yaitu Fabricated City tahun 2017. Film ini menceritakan mengenai seorang pria pengangguran tapi seorang pemimpin di dunia game. Dia pun dijebak dalam sebuah kasus pembunuhan dan kemudian dengan bantuan teman-teman para gamersnya berusaha untuk membuka konspirasi yang menjerat si pemain game ini. Dan ternyata film ini sukses banget guys dan keren banget untuk kalian tonton. Next ada The Call Up tahun 2016. Diceritakan 8 orang ahli game diundang ke sebuah simulasi game yang diterbitin oleh perusahaan nih guys. Dan kemudian mereka pun masuk ke dalam dunia game tersebut untuk memenangkan hadiah yang besar, dilengkapi dengan segala teknologi yang canggih. Tapi ternyata mereka menyadari ketika salah satu dari mereka terbunuh, maka akan terjadi juga di dunia nyata. Nah, salah satu cara untuk selamat adalah untuk memenangkan game tersebut. Ini dia The Call Up tahun 2016. Berikutnya ada Band X tahun 2007. Film ini bercerita mengenai anak yang sering dibully, kemudian ia jagoan dalam bermain game. Nah, mengenai depresinya si anak ini ketika dia dianiaya oleh para teman-temannya hingga ia ingin memalsukan kematiannya. Tapi sebenarnya film ini dari Belgia guys dan memenangkan banyak sekali penghargaan. Ini dia Band X tahun 2017 yang juga harus kalian tonton. Kemudian berikutnya ada film Best Player tahun 2011.
Film ini bercerita mengenai pria dewasa di mana ia pengangguran dan hanya suka bermain game. Tapi ternyata di dunia game dia jagoan banget guys dan banyak prestasinya. Kemudian demi menyelamatkan rumah orang tuanya yang dijual, ia pun mengikuti sebuah turnamen dengan hadiah yang besar. Dan kemudian film ini akan memperlihatkan bagaimana jagoannya si pemain game ini dan turnamen-turnamen yang ia ikuti. Ini dia Best Player tahun 2011. Next ada Beta Test tahun 2016. Film ini bercerita mengenai seorang pria di mana ia mengetes sebuah game baru sebelum diluncurkan. Tapi ternyata ia menyadari bahwa game tersebut juga melibatkannya dalam dunia nyata. Dan kemudian hal-hal berbahaya pun mulai hinggap di dalam dirinya sampai konspirasi-konspirasi yang coba ia bongkar. Film ini bergenre action tapi juga fantasi guys, jadi bisa kalian tonton juga bagi yang suka film action. Next ada film Nobs tahun 2013. Film ini menceritakan 4 orang remaja yang melakukan perjalanan untuk mengikuti sebuah turnamen game. Dan ternyata dalam perjalanan tersebut mereka mendapatkan banyak masalah dan kelucuan-kelucuan pun terjadi. Film ini khusus bagi kalian yang udah cukup umur aja ya guys ya yang boleh nonton. Karena banyak sekali komedi-komedi yang disajikan, ini khusus bagi kalian yang udah cukup umur. Oke? Dan ini dia Nobs tahun 2013 yang bergenre komedi juga. Next ada Nerf tahun 2016. Film ini bercerita mengenai seorang wanita di mana kecanduan sebuah game online, di mana ia bisa memilih sebagai player atau watcher. Kalau sebagai player, ia harus menyelesaikan game-game ini di dunia nyata nih dengan tantangan-tantangan yang ada dan menerima sejumlah uang apabila berhasil. Atau sebagai watcher yang hanya menonton tapi membayar. Ia pun memilih sebagai player nih guys. Dan kemudian ia harus menyelesaikan sebuah tantangan yang unik dan lama-lama menjadi berbahaya. Next ada War Games tahun 83, sebuah film klasik yang ternyata juga bagus nih guys. Film ini bercerita mengenai ahli programmer nih, di mana ia tidak sengaja masuk ke sebuah server militer nasional, tapi ia tidak sadar nih guys dan mengira itu hanyalah sebuah game. Dan kemudian terjadilah hal-hal kacau di mana dia malah menembakkan misil dan sebagainya yang masih ia kira sebagai game. Pemerintah pun berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut sebelum benar-benar menjadi kekacauan nasional. Next ada The Wizard tahun 89. Salah satu film lama lagi tapi juga bagus. Film ini juga cocok ditonton bersama keluarga nih guys. Aman untuk anak-anak. Meskipun udah lama ya, tapi bener-bener saya bilang bisa kalian tonton karena bagus ceritanya. Film ini menceritakan beberapa anak yang mengikuti sebuah turnamen video game yang besar, di mana mereka tidak diunggulkan guys, tapi mereka harus menjadi pemenang dan mereka pun menempuh perjalanan yang jauh demi mengikuti turnamen tersebut. Berikutnya ada Free Guy tahun 2021. Meskipun waktu saya bikin video ini masih belum tayang guys, tapi ini film saya yakin bakal bagus, diperanin oleh Ryan Reynolds. Seorang pria menyadari bahwa dunianya hanyalah sebuah game alias permainan. Ia pun berusaha menjadi pahlawan di dalam dunianya sendiri yang merupakan game tersebut. Film ini menampilkan efek-efek CGI yang luar biasa keren guys, dan juga aksi-aksi komedi dari Ryan Reynolds. Ini dia Free Guy yang layak kalian tunggu nih. Oke, itu dia guys, makan gamers yang bisa kalian tonton. Jadi bukan game-game battle royale seperti Hunger Games ya, karena sudah pernah saya bahas. Dan juga bukan film adaptasi game seperti Resident Evil dan sebagainya. Oke. Dan kalau ada yang belum nonton, silahkan kalian tonton dan semoga cocok. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Dan kalau ada film-film yang mau saya rekomendasiin, bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke. Sekian dari saya, thank you banget udah nonton. Sampai jumpa di video yang lain. Bye bye.